sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 13 Oktober 2021 bersama Bapak Warindra dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice, salam sehat, berkah dalam. Selamat berjumpa, saya Warindra dari Yogyakarta. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan hari ini, Rabu 13 Oktober 2021. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Bab 11 ayat 42 sampai 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice terkasih, baru saja kita dengarkan sabda Tuhan yang berisi kecaman-kecaman. Apa yang bisa kita pelajari dari kecaman? Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita tahu mereka itu adalah para pemuka agama Yahudi. Kalau kita menempatkan kecaman itu dalam konteks kita sekarang, bisa jadi formulasinya jadi begini. Celakalah kamu, hai para katekis, prodiakon, dan imam-imam paroki, kalian orang-orang munafik, sebab baju dan jubahmu saja yang putih bersih, tetapi kalian seperti kuburan tak bertanda yang menjadi sandungan dan menajiskan orang lain. Celakalah kamu para imam, karena kamu mengajar umat dan berkhotbah tentang hidup sederhana serta rendah hati, tetapi kamu sendiri bergelimang kemewahan dan menjadi congkak. Celakalah kamu karena menyebut diri pelayan, namun sejatinya kamu malah menuntut pelayanan dari umatmu. Maaf, kalimat di atas hanya rekaan saya. Memikirkan kalimatnya saja, saya mesti dengan mengeraskan hati. Saya membayangkan kalau itu diucapkan di hadapan pastor seusai misa minggu di depan gereja, mungkin umat bukannya bersorak-sorai mendukung saya, tetapi malah memukuli saya. Ini termasuk pelecehan,
pemuka agama Katolik dan bisa merembet jadi penistaan agama. Lepas dari benar atau salah substansi ucapan saya. Yang jelas kata-kata itu menodai kehormatan dan rasa keagamaan mereka. Maka susah saya membayangkan situasinya ketika Yesus dulu menyampaikan kecaman itu kepada para pemuka agama setempat. Tentu tindakan tersebut menjadi tindakan yang menyakitkan dan tidak disukai banyak orang. Dan kita tahu bahwa dendam mereka berdampak pada penyaliban Yesus. Yang dikecam Yesus memang bukan orang sembarangan. Kita terlanjur mendapat gambaran buruk tentang Farisi dari potongan informasi dalam kitab suci. Farisi atau Farisaios dalam bahasa Yunani atau Perisaya dalam bahasa Aram artinya yang terpisah. Terpisah dari apa? Istilah Farisi ini sudah muncul pada tahun 135 sebelum Masehi. Tetapi dalam pengertian yang tidak seragam. Belakangan lazim dipakai untuk orang yang melalui mati raga keras memisahkan diri dari dosa. Ataupun orang yang terpisah dari orang lain berkat pengetahuan mereka akan hukum Taurat. Mereka percaya bahwa Taurat tidak boleh diartikan secara kaku. Mereka membuat penafsiran-penafsiran. Karenanya mereka dikenal sebagai ahli Taurat. Sekolah mereka dipenuhi dengan diskusi dan perdebatan untuk mencari maksud sesungguhnya dari hukum Taurat yang tertulis. Nah, hasil pemikiran mereka itu dikumpulkan dan ditulis dalam kitab yang disebut kitab Talmud. Kitab Talmud ini mereka taati dengan sangat baik dan mereka meminta orang lain yang tidak sependapat menyebutnya memaksakan untuk menaatinya sebagaimana mereka lakukan. Mereka juga dikenal sebagai hakim yang adil dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dengan sangat keras. Orang Farisi ini memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat. Nah, sahabat Fresh Juice, kalau demikian, ada apa dengan Yesus sampai ia mengecam orang Farisi? Ini sebuah tindakan luar biasa di mata umum bahwa Yesus berani mengecam kalangan yang terpandang dalam masyarakat. Yesus perlu menegur keras karena menurut Yesus mereka memaksakan pelaksanaan hukum sesuai penafsiran mereka kepada orang lain. Ini bahaya umum di kalangan orang beragama, termasuk kita yang mungkin menganggap diri paling benar hanya karena pernah kursus penginjilan atau pernah kursus kitab suci misalnya, atau pernah mengalami pendidikan di seminari, atau karena menjadi katekis, menjadi prodiakon, dan tidak menutup kemungkinan juga bagi mereka yang lulus studi teologi seperti para imam. Kalau tidak hati-hati, kita akan menganggap bisa memiliki Allah karena pemahaman dan pelaksanaan hukum agama sesuai penafsiran kita sendiri. Itu satu hal yang bisa kita pelajari dari bacaan hari ini. Tentu, bacaan hari ini bukan mau mengajari kita agar pandai mengecam. Berkah dan Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu, 13 Oktober 2021.
Terima kasih kepada Bapak Warindra untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.